Rider Aprilia Racing Aleix Espargaro jadi yang tercepat dalam FP4 Grand Prix Catalunya. Ia mempertegas dominasinya di sirkuit de Barcelona, Catalunya setelah sebelumnya menguasai FP2 dan FP3. Aleix Espargaro tampil on fire dalam Grand Prix kandangnya di Montmeló. Ia tampak berambisi untuk dapat mengklaim kemenangan. Ini terbukti dari performanya sepanjang latihan bebas. Dalam 4 sesi GP Catalunya, ia memuncaki 3 FP terakhir. Dan pada FP4 ia mencatatkan waktu lap terbaik yakni 1 menit 39,992 detik. Meskipun itu lebih lambat dari torehannya pada FP2 dan FP3. Tetap saja tak ada yang mampu mematahkan superioritas Aleix Espargaro sejauh ini. Pembalap terdekat darinya di sesi keempat adalah rookie VR46 Racing Team Marco Bezzecchi yang terpaut 0,157 detik. Posisi ketiga ditempati oleh andalan Yamaha Fabio Quartararo yang hanya kalah cepat 0,043 detik dari Bezzecchi. Melengkapi 5 besar adalah 2 pengguna Ducati, Johann Zarco dan Luca Marini. Sedangkan pemenang GP Italia, Francesco Bagnaia, hanya mampu menyudahi FP4 di urutan ke-10. Rider Ducati Lenovo Team tersebut tertinggal lebih dari setengah detik di belakang Aleix Espargaro. Franco Morbidelli membuka FP4 dan menetapkan waktu lap 1 menit 41,175 detik. Lalu catatan rider Yamaha itu dipatahkan kompatriotnya dari VR46 Racing Team Marco Bezzecchi unggul 0,085 detik. Tak lama, Johann Zarco mengambil alih dengan 1 menit 40,429 detik. Tetapi waktunya segera direspons Aleix Espargaro yang mencetak 1 menit 39,999 detik. Pembalap Aprilia lainnya, Maverick Vinales, membuntuti di P3. Setelah 10 menit berlalu, Espargaro terus meningkatkan catatannya menjadi 1 menit 39,992 detik. Sementara itu, Fabio Quartararo perlahan mendekati dengan mencapai P2 yang berjarak 0,200 detik dari Spaniard. El Diablo yang menggunakan ban belakang hard turun 1 tingkat usai Bezzecchi mampu membuat waktu putaran lebih cepat 0,043 detik. Namun sang rookie belum berhasil menjangkau Espargaro. Tak cuma Bezzecchi, rekan setimnya di VR46, Luca Marini, pun menunjukkan kecepatan yang bagus. Adik dari Valentino Rossi itu menembus 5 besar tepat berada di belakang Zarco yang menempati P4. Memasuki 10 menit terakhir pembalap Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder mengalami crash saat menuju tikungan 5. Selang beberapa saat giliran rider LCR Honda Alex Marquez kecelakaan di tikungan 14. Hingga akhir sesi torehan waktu Espargaro tidak terpatahkan. Ini memastikannya mencetak hat-trick, dengan keluar sebagai yang tercepat dalam 3 FP berturut-turut di sirkuit de Barcelona, Catalunya. Hasil FP1 MotoGP Catalunya, Alex Rins menjadi yang tercepat, sedangkan Franco Morbidelli tampil mengejutkan. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Catalunya, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Setelah melibas 20 lap, pembalap tim pabrikan Suzuki X-Star tersebut mencatat waktu lap terbaiknya dengan 1 menit 40,101 detik untuk jarak 4,627 km di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol. Pembalap tuan rumah tersebut unggul hanya 0,195 detik atas kompatriotnya Maverick Vinales, Aprilia Racing, yang masuk di posisi kedua. Sementara itu performa mengejutkan ditunjukkan Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha. Tampil cukup dominan di sesi berdurasi 45 menit tersebut. Runner-up MotoGP 2020 itu mampu finish P3 dengan gap 0,594 detik. Di sisi lain, 2 pembalap Spanyol lainnya, Aleix Espargaro dan Pol Espargaro, menggenapi 5 besar FP1 setelah terpaut sekira 0,6 detik dari Rins. Peringkat ke-6 sampai ke-10 masing-masing ditempati Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu, Alex Marquez, LCR Honda Castrol, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing,
Joan Mir, Suzuki X-Star, dan Enea Bastianini, Gresini Racing. Jalannya FP1 MotoGP Catalunya Spanyol adalah sebagai berikut. Pada menit-menit awal FP1, juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir langsung menggebrak dengan menjadi yang tercepat. Pelek depan Suzuki GSX-RR geberan pembalap Spanyol tersebut tampak dicat berwarna putih. Mir lantas mendapatkan perlawanan sengit dari Aleix Espargaro yang sempat menyodok ke P1 saat sesi baru berlangsung sekira 6 menit. Namun, Mir berhasil merebut kembali posisi teratas. Kendati begitu, keunggulan Mir tidak bertahan lama. Franco Morbidelli berhasil menggesernya di atas Yamaha YZR M1. Hingga menjelang separuh sesi berdurasi 45 menit itu berjalan, Morbidelli masih berada di puncak dengan unggul hanya sekira 0,013 detik dari Aleix Espargaro di P2. Peringkat ketiga sampai ke-10 saat itu diduduki masing-masing oleh Rins, Nakagami, Vinales, Oliveira, Mir, Pol Espargaro, Bastianini dan Johan Zarco. Saat yang bersamaan, Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia masing-masing hanya berada di P11 dan P12. Posisi 10 besar tersebut tidak banyak perubahan. Namun Vinales terlihat kuat dan tak berapa lama mampu merangsek ke posisi kelima menemani Aleix Espargaro di 5 besar. Vinales sepertinya terus berusaha mempertahankan hasil sesi-sesi latihan ke lomba. Hingga menjelang 19 menit sesi berakhir. Agak mengejutkan melihat performa para pembalap Ducati karena hingga saat itu hanya Bastianini dan Zarco yang mampu berada di 10 besar yakni di P9 dan P10. Kurang dari 5 menit sesi berakhir, Alex Rins, yang baru mengganti ban depan belakang dengan kompon medium, berhasil menggeser Morbidelli di P1 setelah mampu lebih cepat hampir 0,6 detik. Sedangkan Aleix dan Pol Espargaro serta Nakagami melengkapi 5 besar. Alex Marquez juga terlihat cepat dengan menempati P6. Sekira 2 menit sesi usai, Vinales merangsek ke P2, dengan gap hampir 0,5 detik dari Rins. Morbidelli pun turun ke P3. Posisi tersebut bertahan sampai sesi FP1 selesai.